Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah semua, kali ini kita akan mengikuti tausiah yang akan disampaikan di dalam video ini. Maka dari itu, mari kita teman-teman mengambil hikmah dan pelajaran yang ada di video ini. Terima kasih. Ayo ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Selamat ya buat teman-teman yang suka dengan kajian-kajian Islam, yang suka dengan ceramah-ceramah agama, yang suka dengan dikasih saran oleh guru-gurunya, oleh ustadz-ustazahnya, ya, oleh orang-orang yang berilmu di tempat teman-teman. Karena nggak semua orang suka dengan kajian Islam, nggak semua orang suka diceramahi, nggak semua orang suka dengan dalil-dalil dan ceramah-ceramah agama. Kalau teman-teman bagian di antaranya, aku ucapkan selamat. Itu anugerah terindah yang pernah kita rasakan dalam hidup kita. Nggak semua orang Allah kasih kesenangan untuk mendengarkan kebaikan. Ada orang-orang yang ketika mendengarkan kebaikan dia kemudian tidak menyukainya. Penyakit sombong bisa sembuh kalau mau mendengarkan kajian agama. Penyakit hasad, iri dengki kalau bisa meninggalkan ilmu agama. So teman-teman, semoga penyakit-penyakit hati kita bisa hilang dan hidup kita lebih tenang. Hasad, tamak, mubazir, iri hati itu bisa sembuh, bisa hilang kalau kita mau mendengarkan kajian-kajian Islam. Nah, kalau kita sembuh, tentu secara fisik kita lebih sehat, secara batin kita lebih tenang. Semoga kita lebih baik ke depan ya. Semoga bermanfaat. Nah, oke, di sini like, subscribe video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Pernah nggak ngelihat orang yang rajin sholat, rajin sedekah, tapi masih aja bermaksiat, ngomongin orang, ya, kemudian dia bergibah, dia rajin nih ibadah, dia sedekah, dia sholat, tapi dia masih aja berbuat dosa. Dia lawan suaminya, na'udzubillah, atau dia marahin anaknya, atau dia singgung orang lain, atau dia hasad, dia dendam sama orang lain. Ini orang belum paham bahwa ternyata dosa itu, pahala itu bukan didapat hanya ketika kita berbuat baik. Pahala itu juga didapat saat kita meninggalkan dosa. Jadi saya berpesan kepada kita yang banyak ibadah sunnahnya, banyak sedekahnya, banyak wakafnya, banyak sekali sampai bangun masjid. Please, jangan fokus ke sana aja. Itu adalah menambah kebaikan, tapi juga diimbangi dengan meninggalkan dosa. Tinggalkan dosa kepada Allah. Ya, artinya kita sholat yang benar, kita zakat yang benar, kita puasa yang benar. Tinggalkan dosa dengan manusia. Jangan ngomongin orang, tutup aib kawan kita. Kemudian jangan hasad, jangan dengki sama orang, jangan mubazir. Tinggalkan juga, ya. Dan untuk diri sendiri, tutup auratnya dan pelan-pelan menjadi lebih baik. So, jangan terperdaya. Jangan sampai kita nggak seimbang. Pahala kebaikan kita tambah, dosa juga kita kerjakan. Ujung-ujungnya kita capek. Kita nggak jadi cuan di akhirat. Supaya kalau kita mau cuan dalam arti kata, ini bahasa sederhana, di akhirat kita menjadi menang gitu ya. Banyak timbangan amalnya. Cuan amal kebaikannya imbangi. Perbanyak ibadah, tinggalkan dosa. Semoga bermanfaat. Nah, oke, di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kenapa doa di sujud terakhir itu sangat mustajab? Karena memang di sujud terakhir itu salah satunya adalah kita senantiasa berzikir kan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan dengan segala puji baginya. Kita baca nih 3 kali. Nah, setelah kita memuji atau berzikir, maka kita berdoa. Makanya teman-teman cek ribuan video aku tentang doa-doa pendek. Doa yang sangat disarankan itu adalah doa yang kita takuti. Contoh doa takut mati. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut misalnya. Kemudian doa takut siksa kubur. Setelah mati kan disiksa tuh. Allahumma inni a'udzubika min azabil kubur. Nah, kemudian kita takut tuh ketika kita misalnya
setelah kita meninggal takut siksa neraka. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkan aku dari api neraka. Atau kita takut juga tuh, kita berharap surga kan setelahnya. Allahumma as'alukal jannah. Kalau belum paham dengan doa ini, doa sakaratul maut, siksa kubur, dan kemudian doa terhindar dari api neraka, berharap surga, nanti aku buat videonya terpotong. Beberapa doa ini aku ulang. Yang mau boleh tulis di kolom komen sehingga kita bisa belajar lebih detail. Jadi doa di sujud terakhir itu boleh dibaca bergantian. Pagi baca apa, siang baca apa, atau boleh doa yang lain seperti kalau kita lagi ada masalah, Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Dibaca tapi jangan kelamaan ya sujudnya, bahasa Arab aja. Kalau pakai bahasa Indonesia tutup bibirnya dalam hati. Tapi aku tetap menyarankan teman-teman pelan-pelan menghafal Arabnya karena supaya lebih aman sholatnya ya. Semoga bermanfaat. Nah, oke, di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Apa artinya ustazah? Oke, kemarin aku buat video tentang cara menutup mata jenazah. Kalau kita dihadapkan dengan jenazah, lalu kita kan menutup matanya tuh dari keningnya sampai ke bawah. Kita mengucapkan Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Itu artinya apa? Dengan nama Allah dan atas agamanya Rasulullah. Itu doanya. Itu artinya. Jadi kalau kita berhadapan dengan jenazah yang telah meninggal di hadapan kita, boleh kita mengusapkan wajahnya sampai kemudian tertutup matanya. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Dengan nama Allah dan atas agamanya dan agamanya Rasulullah. Banyak doa lain juga yang bisa, tapi ini adalah doa yang paling pendek yang teman-teman bisa hafal, dan ketika itu kejadian kita bisa menjadi orang yang melakukan itu. Semoga dengan ilmu ini kita mendapatkan satu ilmu baru yang mana kita itu berusaha untuk pelan-pelan jauh lebih baik. Semoga bermanfaat ya teman-teman semuanya. Yang baru mampir boleh follow kanal ini, like, share video saya ini, hadir di ceramah, live dan tanya jawab bareng aku, dan sehat selalu di sana ya. Nela Luki di sini, sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.